Dalam kehidupan, jodoh dan rezeki seseorang memang sudah ditakdirkan. Namun, garis waktu yang terus merangkak maju akan bisa menemukan seseorang yang berarti dalam hidup Anda. Dan semuanya sudah menyatu di garis tangan. Di belakang saya sudah ada ke-30 kandidat pria. Dan inilah dia, ke-30 kandidat wanita. Dan kita langsung saja akan ambil fishball-nya ya. Kita akan mulai kasih kesempatan buat kandidat wanita. Oke. Stop, nomor ada salah satu yang kurang nomor 7. Hah? Oh iya. Satu. Dia lagi cekcok di depan kan. Oh iya kosong di satu gua nggak merhatiin nih. Apaan Iya, sih? ada cowok. Tadi gua lewat sini kok. Nggak mau. Oh, oke, kenapa tuh? Gue ini. Gue nggak mau. Hei, stop, jangan kasar sama cewek. Kenapa ini? Ini nih Mas Uya, dia posesif banget. Sini, kenapa? Kenapa? Dia mantan saya Mas Uya. Oke, kamu harusnya di situ kan? Tadi nomor Iya. berapa? Yang 08 tuh ya? Nomor 8 saya. Terus kamu siapa? Kamu kandidat cowok juga? Saya mantan pacarnya dia. Mantan pacar dia, terus kamu mantan ngapain kamu datang ke sini? Tahu? Saya hanya jagain dia aja sih Mas Uya. Karena, Ngapain lu jagain gue? Gue udah gede, nggak butuh dijagain sama lo ya. karena orang tuanya dia nitipinnya ke aku Mas Uya. Nitipin nih, emang bener gitu? Ya tahu Mas Uya, soalnya dia selingkuhin saya. Nggak mau. Jangan tarik-tarik. Kenapa lo kasar begitu? Dia nggak mau, lo ngapain maksa? Ya kan? Iya, saya nggak mau Mas Uya, dia posesif banget. Lagian dia udah bejat banget selingkuhin saya. Bejat? Apa ini? Dia ngapain? Iya, dia selingkuh sama cewek lain Mas Uya. Makanya saya putusin dia. Apa sih lo? Gue nggak mau, gue nggak mau pulang ya. Gue nggak mau. Dia nggak mau. Coba sekarang kita tanya baik-baik. Lo mau ikut dia apa nggak? Nggak. Tuh, nggak mau. Silakan keluar. Ngerti nggak? Tangan lo. Gini deh. Kalau lo nggak mau keluar, ya, lo boleh jagain, lo duduk di sini tapi jangan cari ribut. Biar dia main di sini. Atau lo sekarang jadi peserta cari jodoh? Nggak mau, biar lo move on. Apa sih yang bikin lo segitu bencinya sama dia? Iya Mas Uya, soalnya dia udah selingkuhin saya. Saya tuh udah nggak mau ya kenal cowok yang udah selingkuhin saya. Jangankan saya kenal, dengar namanya aja saya udah nggak mau. Sisil, dengerin dulu penjelasan Apaan sih lu? Nggak usah manggil-manggil gue ya. Nama lo siapa sih? Riko Mas. Riko, lo Sisil. Iya Mas Uya, Oke, lo berapa lama dulu pacaran? 2 tahun. 2 tahun. Oke, kenapa lo putus sama dia? Coba. Karena dia selingkuhin saya. Oke, bener lo selingkuh dulu. Apa? Lo nggak bisa ngomong. Gue Apa? jelasin dulu Mas Apa? penjelasannya Apa? sama Sisil. Tapi dia nggak mau dengerin dulu. Ya udah sekarang lo jelasin. Apa? Soalnya Riko tuh posesif. Nah terus saya tuh kemana-mana nggak boleh. Kayak belum nikah aja udah ngelarang saya tuh kemana-mana. Jadi sayanya nggak mau Mas. Ya. Makanya saya putusin. Terus dia ketahuan selingkuh sama cewek lain. Oke, sekarang gini aja. Lo mau keluar atau lo nungguin di sini boleh? Atau lo ganti baju, gua kasih kesempatan lo buat jadi kandidat cowok. Cari cewek banyak di sini nggak cuma dia. Gue ganti baju deh Mas, gue nunggu. Ganti baju. Lo pakai kaos begini, masa yang lain pakai rapi-rapi lo pakai kaos begini? Dulu ganti sana. Udah, oke, boleh kan dia di sini? Ya udah, biar aja dia cari cewek lain. Oke, lo masuk ya. Udah, kamu duduk situ. Lebih lama. Coba sini, turun, sini, turun. Turun. Pasti sendiri kalau yang apa emang gue cari. Jadi kan akhirnya kan kacau balau nih, Sil. Kenapa Mas? Ya? Kenapa ini? Ini tadi gue mulai tiba-tiba FD bilang katanya kosong di situ, ya kan? Ternyata dia lagi ribut-ribut sama mantan pacarnya tapi Riko apa siapa? Rino apa siapa tuh? Ini, hah? Rani, Apa sih pegang-pegang? kamu Rani kan? Bukan, gue Cecil. Apa sih lo? Lo belum dipanggil, belum waktunya. Nanti kan akan dia pilih di orang yang dia pilih, lo nggak diturunin. Naik. Stres. Oke, kita udah gini-gini deh. Gue penasaran. Kita nggak usah ngocok-ngocok deh, ya. Langsung aja nih, gue penasaran sama dia. Sisil, gadis cantik pencari cinta.
ingin menemukan pelabuhan hatinya di garis tangan, tapi dihalangi oleh sang mantan. Apakah Sisil akan mendapatkan kekasih baru di garis tangan? Biar dia move on dari pacaran Riko tadi, biar Riko ngeliat. Sini ya. Biar cepet dapet jodoh. Daripada bikin repot, rusuh, ya kan? Udah sekarang gini aja deh, Cecil. Kriteria cowok yang lo cari apa deh? Tinggi, baik, Gue dong. penyayang. Ih, gue banget. Iya banget. Apa, Wak? Oke, tinggi, baik, penyayang. Oke, siapa yang menurut kalian adalah kriteria dari Sisil? Berdiri. Lah, Malah tutup lagi. Udah lu duduk aja. Udah lu duduk aja. Ini bagian gua. Belum dipilih, main turun aja. lo kenapa lagi sih? Lo nggak coba. Kenapa? Nama lu siapa? Randi. Kenapa Randi? Kenapa? Dia mirip banget. Hah? Cantik banget kayak istri saya yang udah meninggal. Istri lo. Istri lo ngapain ribut garis tangan? Hah? Maksudnya gimana? Jadi kan istri saya udah meninggal. Oh, udah meninggal. Terus? Pas saya lihat, siapa ini namanya? Rani. Cecil. Cecil. Sil. Istri lo Rani namanya? Rani. Almarhum, Bra. Almarhum. Mirip sama Cecil? Mirip banget loh. Yakin? Yakin. Saya nggak percaya. Kenapa? Mirip banget bang sama istri saya. Kenapa kamu kok bergetar mau nangis? Saya sayang banget sama istri saya bang. Mirip banget. Saya selalu berdoa bang. Saya selalu berdoa semoga dimimpin istri saya. Tapi dia nggak pernah datang bang. Sekarang di hadapan saya mirip banget bang. Gue tuh Cecil ya, bukan istri lo. Jadi, lo istrinya udah meninggal? Udah bang. Dan lo berharap dimimpin tapi dia nggak pernah datang? Betul bang. Kayaknya sih ini jawaban dari doa saya bang. Oke, segitu cintanya kamu mantan istri kamu? Banget bang. Cinta banget bang sama istri saya bang. Terus kamu cari jodoh di garis tangan ini buat apa? Oke, jadi tujuan saya ingin cari istri dan ibu pengganti untuk anak-anak saya, Bang. Gor, coba, Gor. Nama kamu siapa tadi? Randi. Randi, baca dia nih. Kenapa tadi sampai bergetar, dia mau nangis menyimpan apa tuh? Sebentar, Ren. Aku ingin merasakan apa yang ada di dalam tubuhmu. Kalau aku melihat kamu ini elemennya elemen kayu. Elemen kayu, wood. Jadi sebesar apapun kayu, kalau di lautan dia pasti ngapung. Hah? Ngapung? Dia akan mengapung masuk ya. Jadi sebesar apapun kayu, kalau di lautan dia akan mengapung. Dia tidak akan pernah tenggelam. Nah, yang aku rasakan pada Randy ini sangat rapuh sekali. Sepeninggal istrinya. Dia terus menyalahkan dirinya atas kematian istrinya. Ini yang aku rasakan. Iya, Mas. Saya kangen banget sama istri saya, Mas. Semenjak istri saya meninggal, saya rapuh sekali. Iya, Ren. Oke. Dah. Dan mudah-mudahan kau bisa dapat jodoh di sini. Tadi kan kamu termasuk yang berdiri ya. Tadi ada 2 lagi yang berdiri ya. Ini apa lagi? Apaan sih? Yang nyuruh lo masuk sini siapa? Riko. Tunggu. Riko, kamu kemana aja selama ini? Riko. Tunggu, lo kenal? Dia adik saya, Mas. Hah? Adik saya dia, Mas. Adek kamu? Adek. Saudara lo? Cuy? Gue kagak sudi dianggap lo saudara. Ada masalah apa sih? Lu boleh gak anggap gue saudara. Tapi lu harus tahu, mama lu tuh nyariin lu terus semenjak lu pergi. Mama nggak pernah kangen sama gue. Lo anak kesayangan. Pacar gue diambil buat lo. Dia jangan lo ambil lagi. Oh. Tuh. Dia pernah ngambil pacar lo? Iya mas. Siapa pacar lo? Jangan mantan istrinya dia meninggal lagi? Rani, iya. Rani? Oh jadi mantan istri dia Rani itu bekas pacar lo? Iya. Diambil dia?
Enggak gitu ceritanya. Lo itu udah ngelawan takdir. Gara-gara lo, takdir Rani ini enggak. Enggak gitu ceritanya. Tenang. Nggak gitu, Meninggal tuh bukan masalah salah dia, salah siapa. Emang udah jarannya suratan dari Tuhan, garis tangannya udah meninggal. Gara-gara dia, Mas. Gue juga nggak mau istri gue meninggal. Gara-gara lo sama ibu. Oke, gara-gara dia sama ibu. Ya, Mas. Kenapa ibu kamu? Ibu kamu lebih setuju sama dia dengan Rani? Karena mereka berdua itu sangat jahat. Oke, Arbi. Ini bisa diredam nggak emosinya Riko nih? Oke, emosinya tinggi banget nih. Coba, kita apa relaksasi apa gimana, Bi? Relaksasi aja. Boleh minta kursi? Oke, Riko boleh duduk di sini, Riko. Atur nafas, tarik nafas dulu lewat hidung, keluar lewat mulut. Oke, relax, tenang, dan nyaman. Dan apapun yang kamu rasakan ketika kamu melihat jam di depan mata kamu bergerak ke kiri dan ke kanan, ikutin arah jamnya bergerak dengan mata kamu bergerak ke kiri dan ke kanan juga. Biarkan kamu merasakan kondisi yang nyaman, relax, dan lebih tenang dari sebelumnya. Dan apapun yang terjadi, gelombang relaksasi yang kamu rasakan menjalar ke seluruh tubuh kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sangat tenang dan nyaman sekali, dan biarkan apapun yang terjadi nanti pada hitungan ketiga, siapapun yang bertanya sama kamu akan masuk ke dalam kondisi relaksasi, dan biarkan kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. 1, 2, dan 3. Kita terbuka mata. Kita tanya ya. Langsung ya. Kenapa? Saya mau nelpon mamanya dulu. Hah? Saya mau nelpon mamanya dulu. Kebetulan dekat dari sini. Mama kamu dekat sini. Ya, saya mau nelpon dulu. Halo Mama, bisa datang ke sini, Ma? Kemana? Oke. Ini kita ada di acara garis tangan. Ya. Lo Sherlock ke mama lo. Oke, saya share sekarang, Ma ya. Kebetulan dekat nih. Oke, sekarang kita tanya ya. Sini. Riko, gue mau nanya sama lo. Kenapa lo benci atau segitu bencinya sama Randy, kakak lo nih? Karena Randi menikah dengan kekasih saya, Rani. Jadi Randy itu dulu pacar kamu sebetulnya? Iya, dia dulu pacar saya, Mas. Terus kamu sakit hati? Saya sakit hati banget, Mas. Oke, sekarang kita tanya ya. Sini. Riko, gue mau nanya sama lo. Kenapa lo benci atau segitu bencinya sama Randy, kakak lo nih? Karena Randi menikah dengan kekasih saya, Rani. Jadi Randy itu dulu pacar kamu sebetulnya? Iya, dia dulu pacar saya, Mas. Terus kamu sakit hati? Saya sakit hati banget, Mas. Terus kenapa Rani mau berpaling sama Randy dan mau nikah sama Randy? Karena ibu yang minta. Ibu kamu? Ibu Iya. kalian? Ibu yang minta. Kenapa? Alasannya apa? Karena Randi itu jomblo akut dan aku nggak boleh nikah. Kalau Randi itu belum nikah, dia tidak boleh dilangkahi. Jadi ibu kamu nggak mau kamu ngelangkain kakak kamu? Iya. Tapi kenapa mesti jodoh pacar kamu yang dikasih ke Randy? Saya tidak tahu, Mas, kenapa. Dia tidak laku-laku, jadi ibu saya merebut pacar saya untuk dijodohkan sebagai istrinya Randi. Dan ibu saya itu suka banget sama Rani, Iya. makanya dia dibuat jadi menantu dan dijodohkan sebagai pasangannya Randi, Mas. Oke. Terus habis itu mereka nikah? Iya, Mas. Lo ngapain habis itu? Saya pergi dari rumah, Mas. Pergi dari rumah? Iya. Sampai sekarang? Sampai sekarang, dan saya sangat benci sama Randi. Ternyata Randi itu nyanyain Rani. Bahkan Rani pernah cerita kalau dia itu stres, Mas. Terus juga ibu selalu menyuruh Rani melakukan pekerjaan yang dia tidak sukai demi membantu ekonomi keluarga, Mas. Dia bilang dia udah nggak kuat, tapi dia bertahan karena takut sama suami dan mamanya. Oh gitu? Terus meninggal, Randy kenapa sih meninggalnya? Gue penasaran. Akhirnya Rani mencelakai dirinya sendiri sampai nyawanya pun tidak tertolong. Sejak Oke. saat itu, saya semakin benci dengan Randi dan saya menganggap mereka adalah pembunuh dari Rani. Waduh. Oh, nggak jelas ini cowok maksudnya. Bukan gua yang bunuh, Riko. Bukan gua, Bang, yang bunuh, Bang. Lo cinta banget sama Rani ini? Iya, Mas. Terus kalau lo ketemu Sisil gimana ceritanya? Jadi saat saya lagi sedih, saya bertemu dengan Sisil. Dia sangat mirip dengan Rani. Oh pantesan tadi si Randy juga. Jelas Berebut lo ya. juga ya. Oke, terus habis itu? Akhirnya saya pacarin dia, tapi saya ingin Sisil ini menjadi seperti Rani. Dari situ saya merubah gestur tubuhnya, penampilannya, mulai dari make up-nya. Saya bentuk
semirip mungkin sama Rani. Jadi lo bener-bener terobsesi gitu supaya Sisil jadi Rani. Iya mas. Kurang ajar nih Mas Uya Oke. dia. Oke. Tapi seberapa cinta lo sama Sisil? Saya nggak cinta mas. Selama ini lu jadiin dia pelampiasan. Terus kalau lo nggak cinta sama Sisil, kenapa tadi lo juga marah-marah? Minta Sisil balik, minta Sisil pulang, nggak mau cari jodoh. Kan lo nggak cinta, ngapain lo paksain kayak tadi? Gila ini cowok. Saya cinta matinya sama Rani doang mas. Tapi karena Sisil mirip sama Rani, saya pingin menjadikan Sisil seperti Rani. Bejat lo ya jadi cowok lo ya. Gue dijadiin pelampiasan doang sama pacaran sama lu. Kurang ajar lo. Jadi intinya lo nggak cinta sama Sisil? Enggak mas. Oke. Apa gini? Oke. Nah ini ibunya kamu? Iya, ibu saya mas. Riko. Kok kemana aja nah, ibu kangen. Drama lagi nih. Sini Riko. Ibu datang sendiri Aku sama papanya lagi di parkiran. di parkiran. Iya. Rani ada di sini. Rani siapa lagi? Sisil punya. Aku tuh Sisi loh, tante, bukan Rani. Kamu ya penyebab keluarga kamu berantakan ya? Tante diam ya, saya nggak tahu apa-apa loh. Tante tiba-tiba kesini ngapain? Bukan Bu, ini Rani, bukan Rani, ini Sisil cuma mirip doang. Tapi mukanya sama kok. Kembar, bukan kembar, apa sih namanya mirip? Sama loh. Oke, coba kita tayangin aja, kita sadarin. Sama loh. Nih. Oke, Riko, saya kembali ke Mirip semula pada mungkin, hitung Tante, 3, 1, 2, bukan. dan Riko. Ah, nggak mungkin. Riko. Apaan sih? Ini mama nak, kamu udah lama nggak pulang. Ibu udah jahat dan kamu sebagai pembunuhnya Rani. Enggak gitu Riko. Enggak gitu. Seharusnya kamu beruntung ya. Kamu nggak jadi nikah sama Rani ya. Tuh buktinya kakak kamu sekarang. Jadi dudakan dia gara-gara siapa? Gara-gara Rani kan? Tapi itu perlakuan ibu sama dia. Cewek kamu tuh pembawa sial. Cukup bu. Rani itu orang baik-baik. Kalian penyebab kematian dari Rani. Apa Tigor? Tigor melihat apa? Kayaknya tadi Tigor sampai minying-minying mata ngeliat ibu ini kenapa, Gor? Kayak lu pengen mengatakan sesuatu, lu sinis banget sama ibu ini. Saya ngerasakan di sini ada sesuatu. Maksudnya apa? Saya melihat ada yang aneh sama dirimu, Bu. Kamu jangan kurang ajar ya. Kamu juga kurang ajar. Kamu tahu apa? Saya lebih tahu merasakan energi Anda. Dan Anda tidak akan So tahu puas kamu. dengan saya. Udah jangan banyak ngomong. Relaksasi, Bi. So tahu dia. So tahu dia. Gak mungkin. So tahu kamu ya. Oh, apa kamu? Silakan ibu duduk. Udah tante Nah, ini duduk siapa? Kalau nggak aja. salah jangan takut. Bu. Pak Gandewo bukan? Kok tahu? Ini Rani. Siapa? Kamu? Siapa? Saya Sisil, Pak. Sisil siapa ya? Bapak kenal Ibu Lilis gak? Lilis. Saya nggak tahu. Jangan pura-pura kamu ya. Tenang Bu. Jangan pura-pura kamu ya. Macam-macam kamu ya. Ini lagi, jangan kabur lagi. Ibu Lis mama kamu? Iya. Pak Gandewo itu siapa? Iya, jadi pas waktu 20 tahun sebelumnya, 20 tahun yang lalu, ibu itu kasih foto Pak Gandewo. Gak. No. Pak Gandewo itu seseorang yang berarti dalam hidup. Enggak. Dia tante. Saya lagi ngomong sama Pak Gandewo. Kamu jangan ngaku aku ya. Saya nggak kenal. Oke. Terus Pak Gandewonya kemana? Dia menghilang setelah 20 tahun yang lalu. Sejak 20 tahun yang lalu menghilang? Maaf Pak. Saya tidak tahu dia dan saya tidak tahu Bu Lilis. Tapi saya kenal Bapak.
Kamu ngaku-ngaku aja. Kalau misalkan nama Bapak Pak Gandewo, Bapak kenal dengan Ibu Lilis ibu saya dan Bapak itu bapak saya. Saya selesaikan. Aku bilang, dari tadi saya tidak kenal Bu Lilis. Anda jangan mempermalukan saya. Pura-pura nggak tahu deh, Pak. Emang saya tidak tahu Bu Lilis? Kamu juga saya tidak tahu. Oh, tapi Lilis dibalik Sisil. Tapi ini tuduhan serius nih, Sisil. Iya. Ada bukti apa enggak? Semenjak Pak Gandewo ninggalin ibu saya depresi. Jadi nggak bisa ditinggalin, harus ikut kemana. Itu nggak Sekarang ada di sini. Ada saya, Bapak. Coba buktiin. Jagain harusnya, jangan dititip. Bawain. Fitnahin semua. Bapak, saya tanya Pak. Bapak Pak Gandewo tapi namanya? Ya memang betul Pak. Kalau perlu KTP ada. Oke. Tapi Bapak nggak kenal Lilis itu? Enggak. Sama sekali nggak kenal. Jangan bohong kamu ya. Bu, yang ngaku-ngaku Bu. Alasan kamu. Bohong kamu. Kamu kenal tempat pijit apa karaoke? Ngaku. Jangan di sini nanya-nanya Bu, malu. Ayo, kamu ngapain di sini? Hah? Ngapain? Kamu sudah bikin malu keluarga, sudah hilang bertahun-tahun. Sekarang nongol lagi. Kalian semua itu adalah jahat, pembunuh. Hah? Ini anak kamu kurang ajar, Bu. Pak, ini benar-benar kurang ajar anak ini. Sudah bertahun-tahun menghilang. Sekarang nongol. Randy tidak seperti Randy, anak kesayangan Bapak. Kamu badung. Dia memang anak kesayangan kalian. Kalian tuh merebut semua kebahagiaan saya. Nggak usah sok baik. Biar Bapak yang ngomong. Ya karena kamu tuh ada kelainan. Kamu banci. Ngerti? Ya, ada kelainan. Hah? Banci. Udah dasar. Oh, pemalu punya anak seperti kamu. Oke. Kita tunggu aja Sisil datang ke sini deh. Nah, itu tuh dia Sisil tuh. Dia anak ya. Ini nih ibunya. Bapak, Pak Gandewo, kenal gak sama ibu saya? Oh, kamu ya? Yang pelakor zaman dulu itu kamu ganggu suami saya. Kamu. Kamu nggak tahu apa-apa ya? Kamu nggak tahu apa-apa. Tenang. Ini pelakor ini yang dulu ngerebut suami saya ini. Kamu masih nggak ngaku ya? Hah? Ini apa buktinya? Kamu bohong sama saya. Bapak sini. Jangan. Ah, saya nggak kenal kamu. Siapa kamu? Kamu juga. Oke. Saya kenal dia, Pak. Saya tanya sama Bapak. Bapak nggak boleh dorong perempuan, Pak. Ya. Sekarang pertanyaannya, Bapak bener nggak kenal sama dia? Jawab, Pak. Nggak kenal? Sama sekali saya nggak kenal. Arbi relaksasi, Bi. Oke, sekarang saya tanya. Ibu Lilis punya bukti nggak bahwa ini adalah emang suami ibu? Foto. Hah? Foto. Foto? Foto maksudnya. Foto ada? Foto. Kamu mau bikin apa sih, Pak? Kamu bohongin saya nih, Pak. Ini, Bu. Yang di tas ibu nih, benar? Dewo. Ini foto siapa? Dewo. Kamu bohong. Sampai jamuran gini fotonya. Kamu dapat dari mana foto saya tuh? Padahal udah lama ini. Ya kan Bapak suaminya ibu saya. Oke. Bapak mau ngaku, kasih, Pak. Itu Pak. Oke, sekarang lihat fotonya dulu Oke, Pak. tenang Ibu, tenang ya. Oke, tenang dulu. Coba lihat fotonya. Benar kan foto Bapak kan? 20 tahun yang lalu? Iya. Oke, sekarang lihat fotonya. Akses pengalaman apapun yang Bapak yakini bahwa itu adalah Bapak di 20 tahun yang lalu.
Oke, atur nafasnya, serileks mungkin, senyaman mungkin. Apapun yang Bapak rasakan, sekarang recall ulang memori yang terjadi di masa lalu Bapak, menjadi lebih tenang, lebih nyaman, dan biarkan apapun yang terjadi di masa lalu, Bapak akses kembali, dan biarkan ketika siapapun yang bertanya kepada Bapak, Bapak akan menjawab setiap pertanyaan dengan sesuai fakta yang terjadi di masa lalu, dan biarkan Bapak menjawab pertanyaan tersebut dengan tenang, nyaman, dan rileks. 1, 2, dan 3. Dewo, kamu ngapain pegang-pegang suami saya terus? Diam, Tante. Tahu diri kamu ya? Ibu yang tahu diri. Kamu Kita juga tanya tahu dulu, apa Bu. kamu? Pakai dewanya, Bu. Oke, biarin kalau Bu Lilis mau megang, biar kita tahu kenyataannya kayak apa, Bu. Tapi dia suami saya. Ya, makanya kita cari tahu. Ibu sampai nangis begini tuh, lihat tuh. Ya, nanti lu tuh make up Ibu, ya. Oke. Pak Gandewo, saya mau tanya sama Ibu. Apakah benar Bapak pernah memiliki hubungan khusus dengan Bu Lilis? Ya, dia itu dulu pernah jadi istri saya. Oke, pernah punya anak, Pak? Ya, 2. Dua-duanya anak saya perempuan. Dua-duanya perempuan? Oke. Bapak ninggalin istri Bapak? Sekitar 20 tahun yang lalu, waktu itu anak saya 7 tahun. Masih 7 tahun? Oh, berarti cerita Sisil benar 20 tahun yang lalu. Kenapa Bapak ditinggalin? Atau Bapak ninggalin kenapa? Karena disuruh istri pertama saya diancam kalau tidak ninggalin Lilis, semua harta kekayaan saya hilang, Pak. Karena Oke. semua harta atas nama istri saya. Oh, jadi Bapak dulu punya 2 istri? Ya, Oh, jadi Lilis itu selingkuhan Bapak dulu? Istri kedua? ya. Terus Bapak merasa bersalah nggak waktu ninggalin Ibu Lilis? Ya, mau gimana lagi, Pak? Saya bersalah, Pak. Apalagi saya punya anak 2 perempuan, Pak. Kenapa Bapak ditinggalin? Atau Bapak ninggalin kenapa? Karena disuruh istri pertama saya diancam kalau tidak ninggalin Lilis, semua harta kekayaan saya hilang, Pak. Karena Oke. semua harta atas nama istri saya. Oh, jadi Bapak dulu punya 2 istri? Ya, Oh, jadi Lilis itu selingkuhan Bapak dulu? Istri kedua? ya. Terus Bapak merasa bersalah nggak waktu ninggalin Ibu Lilis? Ya, mau gimana lagi, Pak? Saya bersalah, Pak. Apalagi saya punya anak 2 perempuan, Pak. Oke. Terus kenapa Bapak tetap ninggalin mereka? Ya, mau gimana lagi, Pak? Daripada saya hidup miskin, Pak. Bapak pernah coba cari mereka? Ya, pernah, Pak. Tapi saya nggak ketemu dan saya lupa anak saya itu karena saya udah lama sekali tidak ketemu anak-anak. Dewo. Dan anak itu adalah Sisil? Saya juga lupa, Pak. Karena saya sudah lama gitu, Pak. Oke, ya udah bisa sadarin, Bi. Oke, Pak Gandewo, sekarang akses kembali pengalaman yang baru Anda. Oke, pada tahun ketiga, Anda kembali seperti semula, lebih sehat, lebih semangat dari sebelumnya. 1, 2, dan... Apaan ini? Siapa kamu? Saya nggak kenal kamu. Kamu juga. Sekarang saya pulang. Saya pulang. Saya nggak kenal kamu. Oke. Sekarang saya mau tanya sama Sisil deh. Ya, Sisil benar punya saudara kembar apa tidak? Iya, Ma. Apa? Iya, punya. Namanya siapa? Nana. Nana. Berarti bukan Rani ya? Oke, sekarang gini aja deh. Oke, Randi. Apa benar? Jangan-jangan Rani ini Nana, coba kamu ingat-ingat. Nggak mungkin, Mas. Dia punya orang tua, Mas. Punya orang tua Iya, dan bukan ibu ini. dan bukan dia. Bukan beda. Oke, mungkin mirip aja kali ya. Oke. Sekarang gini. Ya, Pak Gandewo. Intinya Bapak udah mengakui kalau Bapak ini adalah istri Bapak, Pak. Ya. Dan ini anak Bapak, Pak. Bapak kenalin nggak? Saya sudah lupa, Pak. Iya. Karena udah lama nggak ketemu sama dia. Oke.
Bukan, anak-anak juga lupa. Nah, lupa. Oke, coba. Kamu punya foto Rani nggak? Siapa? Randy. Ada. Coba, gue mau lihat. Ini. Lihat kemana? Ini ya. Mirip ya? Iya, Mirip ya? Ini mirip banget loh. Loh, kok kayak Nana sih Mas Uya? Kayak Nana. Iya. Nggak mungkin. Gak mungkin. Ya itu bukan Nana. Nggak mungkin, dia punya ibu kandung. Emang dulu Nana itu diadopsi Mas Uya. Oke, lo punya nomor telepon ibu adopsinya apa ibunya ini nggak? Saya ada, Mas. Oke, kamu ada? Ada ibunya, nomor telepon ibunya Ibu Rani. Ada. Coba kasih nomor teleponnya. Oke. Oke gini, nomor teleponnya 081. Tolong di ini ya. Video call aja langsung, video call. Coba. Langsung aja tadi nomor yang gue sebut tadi. Halo? Nah, itu ibunya tuh, udah ada tuh. Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu dengan ibunya Rani, betul? Oh iya Mas, benar. Ini saya dari Garis Tangan Uya Kuya. Iya Lihat, Mas. ada suaminya, mantan suaminya anak ibu Rani nih. Ada Randi. Ah Randi. Loh, itu ada Bu Lilis. Hah? Kenal. Bu Lilis, apa kabar Bu? Ibu tuh. Ibu Bu Lilis tuh. Bu dipanggil, Bu. Itu Rindy, suaminya Rina Bu. Jadi anak ibu Nana itu diambil sama ibu ini. Iya Mas Uya. Jadi Rani. Hah? Saya adopsi Nana dari kecil. Itu Bu Lilis ibu kandungnya Mas. Ya Allah, Bu Lilis kemana aja? Sebentar. Ibu lu Bu. Oke. Ya Allah Bu. Sementara Rani dan Sisil ini anak ibu sama Pak Gandewo. Iya. Dan Randy kamu anak Pak Gandewo. Ini pernikahan saudara dong. Tidak! Nggak mungkin, Pak. Inilah yang sering mungkin, terjadi. Pak. Nggak mungkin, Ini Pak. kenapa saya concern, saya begini-begini nih. Ya, Nggak mungkin, Pak. ini yang saya hindari kalau supaya jangan ada pernikahan saudara. Itulah pentingnya keterbukaan. Kalau mau kawin lagi bilang anaknya siapa. Nggak mungkin. Iya. Jangan ninggalin anak sembarangan. Oke, jadi ini ibunya Nana ya, ibunya Rani ya. Adopsi. Iya Mas, saya adopsi Nana dari kecil Mas. Dia adopsi dari Ibu Lilis, anaknya Ibu Lilis sebetulnya. Iya. Dan dulu namanya Nana. Bu Lilis. Dulu namanya Nana. Iya Mas. Nama panggilan kecilnya Mas. Waduh. Randi menikahi adik tirinya sendiri. Pernikahan saudara itu. Saudara. Tigor, apa yang kamu rasakan Tigor? Mas Uya, Oke Ibu, terima kasih Bu ya. Iya Mas. saya dari tadi merasakan sesuatu, Mas. Ada kejahatan yang dilakukan Bapak dan Ibu Gandewo di balik kematian Rani atau Nana. Wah, Apa maksud kamu? Kejahatan apa? Kelihatannya ibunya ini harus direlaksasi, Mas Uya. Gak bisa. Relaksasi gimana? Gak mungkin. Sebentar, kalau Anda tidak melakukan kejahatan di situ, jelas Anda mau direlaksasi di situ. nah, kamu takut. Tapi di sini Anda kelihatannya menolak, Bu. Gak. Gak mau saya. Udah Nana tinggal dulu aja. Gak mau saya. Gak mau. Duduk Bu. Sebentar, Mas Uya. Ya. Kenapa? Ibu ini memperlakukan Rani itu seperti budak. Bahkan Bu Susi ini juga memaksa Rani melakukan pekerjaan yang tidak halal, Mas Uya. Alias apa maksudnya? Kelihatannya Bu Rani sudah menjual Rani. Ibu jahat.
nggak jelas nih keluarga. Oke. Sebentar Mas, Bu Susi ini juga mengancam Rani untuk tidak mengatakan apapun kepada suaminya. Jadi suaminya di sini tidak tahu apa-apa. Kuncinya adalah mereka berdua. Jadi intinya Rani depresi itu gara-gara Ibu Susi ini? Iya, bukan gara-gara suami. Duduk di sini, Ibu. Sekarang aku iya apa tidak? Iya apa tidak yang dibilang Tigor? Tidak. Apalagi Gor? Oh gini Mas Uya, Bu Susi itu juga tahu kalau Rani depresi. Tapi di sini Bu Susi seakan-akan tidak peduli hingga akhirnya Rani meninggal dunia Mas Uya. Gitu? Iya Mas Uya. Jadi dia sebelum tahu kalau Rani depresi? Tahu. Tapi dia tetap melakukan apa yang tadi dibilang Tigor? Iya benar. Menjual Rani? Bahkan Bu Susi ini membiarkan. Stop, kamu jangan ngomong. Lo tahu ya kamu ya. Saya melakukan itu karena mau nutupin hutang judinya dia. Ibu keceplosan. Biasanya ini jujur nih. Akhirnya Ibu keceplosan nih. Utang judinya Pak Gandewo. Tidak. Dewo. Bu suaminya Bu tenangin Bu suaminya Bu. Aduh jahat. Berarti Bapak yang menyebabkan... Anakku, ya Tuhan. Jadi kematian Rani itu gara-gara Ibu dan Bapak. Maafin ibu nak. Maafin ibu. Sudah. Ayo, adik kita keluar. Maafin nak. Maafin ibu nak. Maafin ibu nak. Bapak keluar silakan Pak. Artinya memang kamu juga tidak boleh berhubungan dengan Riko. Untung kamu tidak jadi nikah dengan Riko dulu. Untung kebuka semuanya. Karena kalian saudara. Ya, sebapak. Iya kan? Gak bisa. Iya kan? Bapak kalian sama. Kebayang kalau misalnya kamu akhirnya sama Riko. Tadi aja Randy sama Rani sudah pernikahan saudara. Iya kan? Ya udah. Dewo. At least kita udah menyelamatkan. Kita menguak tabir yang selama ini tersembunyi, tersimpan. Bayangkan, kalau kita tidak lakukan apa yang terjadi. Inilah pentingnya ya. Buat kalian laki-laki yang suka menabur benih di mana-mana, ya kan? Yang punya anak di mana-mana. Bayangkan, resikonya adalah di anak-anak kalian nanti sudah gede. Ya kan? Jangan sembarangan. Oke, kita lanjut lagi setelah ini tetap di garis tangan. Lagi ada ribut-ribut lagi di depan, Bos. Apalagi sih di depan? Tahu pokoknya rame banget, Bos. Bener-bener di depan? Iya, yuk. Yuk ke depan yuk. Baru gue duduk mapan di sini udah suruh ke depan. Woi, lu siapa? Woi! Woi! Ada apa nih? Ada apa nih? Ya udah ada apaan sih? Woi! Masalah sama gua! Lu siapa? Woi, lu siapa lu? Woi, lu siapa? Woi! Woi. Lu kenapa sih? Gak tahu, Mas. Ada apa sih? Kayaknya musuh bisnis saya nih, Mas. Woi! Kamu kenapa? Ini kenapa sih? Kenapa dia kenapa sih? Oh, rambutnya nyangkut Api. Cepet masih nyangkut. Waduh, awas.
gitu dong. Amelia. Awas sepatu lo. Oh ya salah. Oh itu salah. Ya. Ayo mati. Ya. Waduh, masih kesini apinya. Ini gua ketuk. Ini yang ngapain nyangkut? Gua tarik sorry ya. 1, 2, 3. Awas, mundur. Coba nih motornya amanin, orangnya pasti balik lagi nih. Jaket jas lo nggak apa-apa ya? Gak apa-apa, Mas. Aduh, siapa sih tadi? Kamu nggak apa? Lo ada apa tadi di sini? Saya nggak kenal, Mas. Hah? Sepertinya musuh bisnis saya nih, Mas. Musuh bisnis lo? Ya. Lo tadi lagi ngapain di luar sini tiba-tiba? Saya jalan doang, Mas. Hah? Tiba-tiba dia nyerang saya, Mas. Lo nggak kenal? Nggak kenal, Mas. Kabur lagi. Oke, kita ke dalam aja deh. Ini motornya amanin, pasti orang ini bakal balik lagi nih. Tangkap orangnya ya. Gak apa-apa ya. Ayo, dalam. Gini. Wardrobe, minta jaket atau jas dong, pinjemin dia nih. Nggak enak nih pakai kaos gini. Untung tuh adem tuh apinya tuh. Lagi lo juga cewek-cewek ngapain pada di luar sih tadi? Tuh rambut lo juga, aduh. Tuh, ada-ada aja tuh. Balik. Benerin rambutnya, benerin tuh. Ya udah balik. Yang balik siapa nih? Cewek-cewek balik dulu ke atas ya. Ya, balik ke atas. Makanya suruh istirahat sebentar, malah genit-genitan di luar. Ando, pengusaha muda sukses yang mencari partner hidup untuk menjalankan usaha yang dirintisnya bersama. Akankah Ando akan sukses mendapatkan pujaan hatinya di garis tangan? Lo ngapain tadi di luar sama cewek-cewek tuh? Habis ditraktir makan cewek-cewek, Mas. Di Pedium. Tapi terus tiba-tiba ada orang yang menyerang saya, Mas. Sepertinya dia itu musuh bisnis saya, Mas. Oke, sekarang pekerjaan lo apa sih, Bang? Bisnis kelapa sawit, Mas. Bisnis kelapa sawit? Luas nih tanahnya. Jadi intinya lo kesini nyari jodoh yang kayak gimana tipenya? Menemanin untuk saya menjalani bisnis kelapa sawit, Mas. Cari cewek yang buat nemenin lo bisnis kelapa sawit? Iya, Bang. Oke. Siapa cewek-cewek yang mau sama Ando nih? Oke. Saya minta cewek-cewek ini yang manyun, Mas. Bibirnya lebih seksi. Manyun. Coba di manyun-manyunin. Coba pilih lo pilih tiga yuk coba. Sana samperin. Anyun. Ini gue pilih. Manyun. Mana manyun-manyunnya ya? Mana manyun manja, Hah? Woi, manyun, woi. Oke, 1. Dua lagi. Oke. Dua lagi, satu lagi. Ini Oke. Lo nyari orang yang bibirnya dimanyun-manyun itu buat apa sih? Lo nyari orang yang kayak apa sih? Biar seksi aja, Mas. Hah? Mirip. Apa mirip artis siapa? Angelina Jolie apa gimana gitu maksudnya? Mirip Ariel Tatum, Mas. Ariel Tatum, Mas. Apa? Ariel Tatum. Ariel Tatum. Maksud lo mirip Ariel Tatum? Bibirnya, Mas. Coba Ariel Tatum cari searching di Google. Coba foto Ariel Tatum. Kita punya cewek-cewek gak? Ada, coba Ariel Tatum. Kayak gini. Coba cewek-cewek pada bergaya kayak Ariel
Coba yang depan ini kayak Ariel Tatum ini kayak gimana coba? Nah, ini Ariel Tatum ya. Kayak Ariel Tatum ya. Oke. Nah. Oke, nama kamu siapa? Dina. Dina. Kerjaannya apa? Aku punya perusahaan buah gitu. Perusahaan buah gitu? Buah apa? Buah Tapi gitu? buah yang aku jual buahnya besar-besar. Orang kalau nanya nih ya, lo jual buah apa? Buah jeruk, buah duku nih, buah yang besar-besar. Nggak ngejawab juga buah apa. Hah? Ya saya fokusnya jual buah yang besar-besar dan bulat-bulat, Mas. Banyak ya, besar-besar yang bulat-bulat banyak. Apa? Kayak semangka, melon. Kalau kamu namanya siapa? Aku Tasya. Tasya. Kerjaannya apa Tasya? Aku kerja di kantor jadi sekretaris bos aku. Sekretaris bos. Aku Oke. biasa. Kalau sekretaris ngapain aja sih kerjanya? Gimana? Kalau aku sih biasa ngurusin dia dari bangun tidur sampai aku tidurin lagi. Enggak, maksudnya dari dia bangun tidur sampai dia tidur lagi, Mas. Emang aku sekretaris apaan? Bukan kamu yang tidurin kan? Enggak. Oke. Bos kamu tuh baik apa galak orangnya? Keras, Mas. Keras? Maksudnya keras kepala, ih. Oh, keras kepala. Oke. Kalau kamu namanya siapa? Nama aku Suci, Mas. Suci, kerjanya apa? Saya sebenarnya nggak kerja, cuma saya punya usaha lele. Usaha lele? Iya. Usaha lele? Tapi usaha kamu ngerti cara megang lele, nangkap lele ngerti? Ngerti dong. Ngerti? Iya. Saya sering banget, Mas, kepatil. Apa? Sering kepatil? Iya. Kepatil lele? Iya. Oh, kamu tahu nggak beda-beda jenis lele dumbo atau lele yang buat pecel lele atau lele apa gitu? Tahu dong, Mas. Saya tahu banget jenis-jenis lele. Apa aja tuh? Lele yang sehat-sehat, yang suka matil, dan lele yang suka gatel. Oh. Lele yang suka gatel gimana sih? Lele yang gatel tuh yang ditaruh di kolam sini, tiba-tiba ada di kolam sana. Oh. Ya. Oke. Dan intinya ini ada pedagang lele, tukang lele, pengusaha lele, sekretaris, sama tukang buah ya. Sekarang kamu pilih 2 ya di antara 3 orang ini. Itu Mas lihat, Mas. Tenang. Tigor, itu setan apa hantu Tigor? Aku coba berusaha komunikasi melalui batinku, tapi kok tidak ada respon ya, Mas. Kamu lihat juga kan? Iya, saya lihat. Kelihatannya Tigor lihat kan? Kamu juga lihat kan? Iya, kita ngelihat Mas. Lihat Mas ya. Tapi aku berusaha komunikasi dengan batin. Kalau dia ini hantu beneran, dia respon. Tapi dia kok nggak respon, Mas. Kelihatannya dia manusia, Mas. Halo? Ngapain dia naik-naik ke atas? Gerak-gerak tuh. Bukan itu. Ando kemana? Ando. Nama lu dipanggil Ando. Ando. Loh, ini siapa lagi nih? Ibu kenapa? Kamu apa lakukan sama anak saya? Ya, ibu siapa? Anaknya siapa? Anak saya Mary. Mary. Itu anak saya kenapa? Apa yang sudah Itu kamu anak lakukan ibu? pada anak saya? Itu anak ibu. Ando, kamu lihat. Lihat itu Mary, Ando. Ingat lagi sama Mary. Saya nggak tahu, Bu. Saya nggak tahu kalau Mary seperti itu, Bu. Itu yang di atas anak ibu. Orang kan? Turunkan dulu anak saya. Iya. Tolong bantu turunkan. Ini orang kan? Jangan disuruh turun pakai tangga, jangan loncat. Tolong tangga. Tangga.
Mary ya? Kangen Ando. Iya. Pakai tangga iya. ya, Nak. Nah, itu ada tangga tuh. Mary sayang. Mary, bantuin Ayah, Mas Andi. Parah. Bantuin Ando itu. Bangun. Bangun sayang. Mary. Oke, ini anak ibu bapak. Ya, ini anak kami. Ini Mary orang kan, maaf. Halo Mary. Ini Mary anak saya, Mas. Oke. Kenapa ini? Oke. Kenapa? Ando kemana? Nah ini Nando. Mary, Ando nih. kamu kenapa? Kamu kenapa? Sudah, jangan kau pegang anakku. Ando. Orang seperti dirimu nggak tahu diri. Kenapa ibu marah sama Ando? Dia ini manusia yang sudah kami angkat dari lubang lumpur, hina. Apa yang dia buat pada Ando anak ini kami? dulunya Mas, dia orang bukan punya apa-apa. Iya, dulu dia adalah pacar anak bapak. Iya, dia pacar anak saya. Oke, terus? Dia nggak punya apa-apa, saya kasih kerjaan. Nah. Karena saya lihat dia ada orang baik, dia hubungnya baik sama anak saya modalin Mas, bangun usaha. Setelah dia sukses, anak saya ditinggalkan, anak saya stres kayak gini. Oke. Pak, Oke. Bu, Oke. saya nggak tahu Mary seperti ini, Bu. Saya nggak salah. Kebaikan saya kamu balas dengan seperti ini. Apa kurangnya keluarga kami kamu? Hah? Apa kurangnya? Apa kurang sayangnya anak saya kepada kamu? Bu, Pak, ini semua salah paham. Saya nggak ada niatin ninggal Mary, Bu. Pak, saya tuh sayang sama Mary. Sayang. Tapi kenapa anakku seperti ini? Kamu Coba bilang tanya sama Mary aja, Pak. Kamu bilang sayang sama Mary. Tapi nyatanya, kamu bikin anak saya stres. Kamu bilang sayang sama Mary. Tapi nyatanya, kamu bikin anak saya stres. Ini yang sayang namanya. Itu. Laki-laki macam apa kamu? Semua harta, uang, materi semuanya udah kami serahkan sama kamu. Usaha. Tapi anak saya kamu tinggalkan. Kamu hanya memanfaatkan harta saya aja. Itu kan maksud kamu? Oke, Tigor, coba. Nggak ada harga diri kamu. Oke. Ya, maksudnya. Ini mulai memanas nih. Coba, Tigor coba terawang Ando ini. Ya. Apa yang dilihat Tigor nih? Boleh Tenang, saya sabar ya. minta Iya. alat saya buat menerawang si ini, Ando? Saya ingin melihat garis tangannya Ando ini seperti apa. Boleh saya pinjam tangan kanan kamu? Penasaran nih, apalagi yang pengen Tigor lakukan, saya selalu membuat saya penasaran. Sebentar, saya ingin merasakan energi-energi yang ada di dalam tubuhnya Ando. Tenang ya, Nak. Aku melihat Ando ini orangnya baik dan pekerja keras. Ini terlihat dari garis tangannya Ando dan energi dari tangannya Ando yang mengalir ke tubuh saya. Saya merasakan bahwa dia ini sangat pekerja keras dan orang yang sangat baik sekali, Mas Uya. Oh, malah baik? Iya, Mas Uya. Pekerja keras malah baik? Iya. Kok berlawanan? Hah? Alah. Pembohong kau jantar. Hei. Apa yang telah kalian lakukan? Bapak bilang memanfaatkan. Batagor. Lu gak usah ngarang-ngarang ya. Saya tidak mengarang, saya berbicara apa adanya sesuai apa yang saya rasakan dari tubuhnya Ando. Saya nggak percaya, Mas. Karena tahu, ini orang benar-benar nggak tahu balas budi, Mas. Pak, saya nggak salah, Pak. Tunggu. Kita relaksasi aja mungkin. Ya, Pak. Kasih aja. Buat apa? Kasih aja. Hei, Saya nggak mau. Ya udah kan, tadi Tigor udah bilang Kita lo tidak orangnya berani jujur, membuktikannya. pekerja keras. Kalau emang lu merasa nggak salah, udah relaksasi aja. benar. Buktikan. Ando, kalau kamu benar-benar nggak salah, kamu pasti takut. Kalau kamu takut itu buktinya kamu salah. Saya mau. Mau apa? Oke. Relaksasi? Ya. Iya, kita buktikan. Kita buktikan, Mas Uya. Ya, boleh. Ya, minta kursi, boleh minta kursi. Oke. Ayo, boleh duduk, Mas. Silakan duduk.
Yuk. Karena katanya kamu jujur. Oke. Oke, kenapa? sekarang Ini Ucup. Apa? Ini Ucup. Ucup? Ucup tukang sedot WC. Hah? bukan dia Mas Uya. Mary, udah nak. Mary, jangan bikin malu papa. Ucup. Udah sayang. Itu Ucup, Mak. Saya Uya. Itu Mas Uya. Bukan sayang. Dia bukan Ucup. Masa gue dibilang tukang sedot WC? Ucup katanya mau sedot WC di rumah. Ucup, ih, bohong. Salah orang kali. Udah nak. Dia bukan Ucup. Udah nak. Tuh dong lama. Gara-gara lu sampai gue dituduh tukang sedot WC. Stres biasanya Mas Uya, kasihan tuh. Coba Bibi. Oke, sekarang fokus dulu ke depan dulu. Oke, tarik nafas dulu lewat hidung. Keluarin lewat mulut. Oke, relax. Dan sabarin sebelumnya. Dan apapun yang terjadi ketika melihat jam bergerak ke kiri dan ke kanan, membuat mata kamu mengikuti gerakan dari jam tersebut secara perlahan. Biarkan kamu masuk dalam kondisi relaksasi, lebih tenang dan lebih nyaman dari sebelumnya. Dan apapun yang terjadi nanti, ketika kamu merasakan gelombang relaksasi tersebut menjalar ke seluruh tubuh kamu, dari ujung kepala sampai ujung kaki, kamu akan menjawab setiap pertanyaan siapapun dengan sesuai fakta yang terjadi di masa lalu. Oke, 1, 2, dan 3. Oke. Sebenarnya lu sama Mary benar sayang nggak sih? Sebenarnya saya sayang banget sama Mary, Mas. Mary itu anaknya baik banget. Terus? Mau nemenin saya di saat saya lagi susah, gak punya apa-apa. Jadi Mary itu baik? Baik, Mas. Dan kamu sayang? Sayang, Mas. Oke. Terus tapi lo dibilang tadi katanya memanfaatkan keluarga mereka? Mary juga yang bujukin papanya buat modalin, Mas. Modalin apa? Usaha saya, Mas. Kelapa sawit. Jadi emang lo bener-bener punya kelapa sawit? Bener, Mas. Tapi modalnya dari bapaknya Mary? Iya, Mas. Lo yang bujuk Mary apa gimana? Mary yang juga yang bujuk saya, maksa saya buat modalin saya, Mas. Bukan kamu jadi yang maksa? Bukan, Mas. Oke. Terus kenapa lo ninggalin Mary dan bikin Mary sampai kayak orang stres begini? Saya nggak pernah meninggalin Mary, Mas. Tapi Mary yang minta meninggalin saya, Mas. Jangan balik lagi ke kehidupan saya. Jangan balik lagi ke kehidupan kamu? Iya, Mas. Oke. Terus, tapi apa yang bikin Mary minta lo pergi? Pasti lo ketahuan selingkuh, atau lo sama cewek lain, atau lo punya perilaku yang aneh, gimana? Justru sebaliknya, Mas. Mary yang selingkuh, Mas. Mary di belakang saya ada main sama gebetan waktu SMA, Mas. Dia selingkuh dan chattingan pakai aplikasi Pakai aplikasi Iya, Mas. Gak mungkin, gak mungkin. Oke. Nah, akhirnya bisa lo ketahuan Mary selingkuh gimana ceritanya? Namanya bangkit tetap kecium juga, Mas. Dan saya juga dikirim video sama teman saya, Mas. Kebetulan kerja di hotel, Mas. Dia lihat Mary check in di hotel, Mas, sama cowoknya. Dia selingkuh dan chattingan pakai aplikasi Pakai aplikasi Iya, Mas. Gak mungkin, gak mungkin. Lo ada buktinya? Ada, Mas, di handphone saya. Coba mana handphone kamu? Bukan? Oke. Coba nih di ini passwordnya. Tuh ada bapak WhatsApp. Nih mirroring nih. Nih. Oke. Tampilin coba. Mirroring. Oh. Ini chattingnya. Kayak artis aja ya. Udah kayak artis ya. Aku nggak mau baca, sumpah. Sayang, kamu di mana? Aku kangen sama kamu. Kita ketemu yuk. Di mana? Aku juga kangen kamu, sayang. Ya udah, nanti aku ya udah. Nanti aku jemput kamu di rumah ya. Love you, sayang. Aku sayang, aku tunggu ya, cintaku. Love you too. Oke, gini nih, selingkuh gini lagi trending nih. Aplikasi Gojek. Pakai aplikasi sekarang. Ya, ada lagi pakai chattingan ML, Mobile Legend.
Oh, Ya kan? ini master. Ya. Yang chatting di mobil aja master nih. Oke, coba video dari tadi ada bukti video juga, coba putar-putar. Putar. Ini pasti nggak bener, mah. Ini apa nih? Check in guys. Oh gila check. Cowoknya gondrong. Dan selingkuhnya di depan kamar, nggak masuk kamar. Masuk kamar ngapain tuh? Terus lo tau nggak kenapa Mary bisa stres begini dan panggil-panggil nama lo? Saya kurang tahu mas, kenapa Mary bisa stres gini. Yang saya tahu kalau cowoknya selingkuh juga mas. Oh, cowoknya selingkuh? Pusing. Cowok selingkuhan Mary itu ternyata punya istri mas. 2 istri malah mas. 2 istri? Waduh. Tapi dia suka mukul Mary mas. Suka mukul Mary? Sampai stres kayak gini kali ya? Oh berarti dia stres gara-gara itu dong? Bukan gara-gara dia dong. Saya cinta sama Mary mas. Saya sayang sama Mary mas. Terus kenapa lo ikutan acara cari jodoh? Saya juga nggak tahu mas. Oh iya, coba Bi. Oke, saya kembalikan kesadaran kamu Iya. senormal-normalnya dan lebih nyaman dari sebelumnya pada hitungan ketiga. 1, 2, dan 3. Oke. Tapi Arbi, yang bikin saya jadi pemasaran. Penasaran? Oh iya. Itu adalah kenapa dia masih panggil-manggil nama Ando. Padahal pelakunya bukan Ando dan Ando baik-baik aja. Mungkin merasa Pas Berdosa. Ada apa? Gimana Bi? Coba Bi. Bisa nggak orang kayak begini kita relaksasi Bi? Sebenarnya bisa. Oke. Gimana Sebenarnya Bi? ini kapasitasnya harus kita perbanyak untuk relaksasi energinya. Iya. Makanya saya boleh minta bantuan dari kandidat wanita di sini. Boleh gimana caranya? 10 orang. 10 orang. Minta orang semua ya. Yuk. Yang lain geser sini semua. Ibu sama Mary boleh ke depan. Bapak di pinggir aja nggak apa-apa. Nah, jangan sampai nari-nari Bu. Oke, ke depan lagi. Boleh peluk Mary-nya. Dibagi 2. Peluk Mary-nya. Kenapa mesti sama cewek-cewek gini Bi? Ya, jadi sebenarnya wanita ini lebih sensitif terhadap empati. Jadi rasa kasihan, rasa memang berhubungan dengan hati dan perasaan. Oke. Oke, jadi ini sebenarnya kita memunculkan sebuah empati ataupun perasaan Mary, kita membagi emosi di masa lalu. Bentuk trauma, kesedihan, rasa sakit hati yang membuat dia depresi seperti sekarang. Oke, boleh peluk Mary-nya atau teman-temannya. Oke, saling berpelukan. Saling Saya nggak perlu ikut Bi? Enggak usah masuk ya. Oke, saling berpelukan. Oke, sekarang untuk kandidat-kandidat wanita di sini boleh tutup matanya sebentar. Oke, pada hitungan ketiga, bayangkan dan rasakan akses memori yang kalian rasakan ketika kalian memeluk teman kalian dan biarkan energi dari Mary, energi rasa sakit hati, rasa benci, rasa dendam, ataupun trauma-trauma yang muncul dari masa lalu Mary, kalian rasakan kembali. Oke, rasakan pada hitungan ketiga. 1, lebih kalian rasakan kembali, recall kembali memori tersebut, rasa sedih, rasa sakit hati, nangis, ataupun cewek-ceweknya, Bi. rasa-rasa yang kalian anggap itu adalah rasa yang paling menyakitkan dalam umur hidup kalian. 2, semakin lama memori tersebut semakin lama semakin muncul dan sekarang emosinya semakin lama semakin lebih besar dari sebelumnya. Dan 3, apapun yang kalian rasakan, ini adalah bentuk memori yang kalian simpan, kalian akses kembali dari energi Mary maksudnya. Kesedihan Mary berarti terbagi dan terserap transfer ke cewek-cewek ini? Ya, terasosiasi energi kesedihannya. Jadi bisa ditanya Mary-nya Bi? Sekarang Mary udah bisa. Lu nanya dari mana ya? Maafkan Mama yang tidak bisa menjaga dirimu dengan baik. Mary, saya mau nanya apa yang membuat kamu jadi seperti ini Mary? Siapa yang membuat kamu jadi seperti ini? Ando. Ando? Kok Ando? Kenapa? Apa yang diperbuat Ando sama kamu? Saya kehilangan Ando. Kehilangan Ando, terus? Saya merasa bersalah sama Ando. Terus? Saya udah nyakitin Ando. Oke. Ando tuh cowok yang baik. Aha.
Dia menjaga saya. Oke. Tapi karena kebaikannya, saya merasa jenuh sama Ando. Akhirnya? Dan mencari cowok lain. untuk Selingkuh lo? memuaskan hasrat saya. Oke. Ternyata cowok itu brengsek. Cowok yang selingkuhan kamu? Dia suka mukulin saya. Terus? Jedotin saya. Jedotin kamu? Kepala saya. Terus? Kalau saya nggak mau melayani nafsu bejatnya. Jadi kalau dia nggak mau, kamu nggak mau ngelayanin nafsu dia akan jedotin pala kamu, nyiksa kamu. Terus kenapa? Kamu kayak gini kenapa? Sekarang saya lagi hamil. Hamil? Apa? Anakku? Mary? Ando, hamil anak kamu? Apa kamu anak? Apa gimana sih? Cowok itu nggak mau tanggung jawab. Cowok itu selingkuhan kamu? Dia bilang kalau itu bukan anaknya. Terus? Mary. Maka saya merasa bersalah banget udah ngusir Ando dalam hidup saya. Terus? Saya mau Ando yang ada teman di samping saya. Tapi pasti Ando udah gak bakal mau lagi sama saya. Ando, aku sayang kamu, Ando! Ando, aku sayang kamu, Ando. Oke. Ando, aku cuma sayang sama Oke, apapun yang kalian rasakan sekarang, rasa sedih tersebut semakin lama semakin muncul. Munculkan rasa sedih tersebut, munculkan. Semakin kalian munculkan rasa sedih tersebut, pada tahun ketiga, hilangkan secara perlahan rasa sedih tersebut dan kembali ke dalam kondisi normal kalian sepenuhnya dan seutuhnya. 1, 2, dan 3 buka matanya, kembali normal dari sebelumnya. Oke. Oke, boleh kembali lagi. Oke, kembali lagi silakan cewek-cewek pada nangis-nangis semua. Kenapa nih? Energi. Emang gitu energi Iya. terserap ya? Iya, terasosiasi jadi memorinya terbagi, rasa sedihnya terbagi. Iya. Anakku, Papa. Oke. Bu, Pak, tahu kan bukan salah saya. Saya udah jujur loh, Bu. Oke, Pak. jadi Mary ini stres karena dia hamil sementara selingkuhannya dia tidak mau mengakui anaknya dia. Dan dia merasa bersalah udah ninggalin Ando. Dan ibu udah menuduh Ando yang enggak udah memfitnah Ando berarti. Maafkan kami, Ando. Mary, kenapa nggak pernah cerita sama Papa masalah ini, nak? Papa kan jadi serba salah jadinya. Papa udah ngutus orang, bayar orang untuk kroyok Ando. Oh, berarti tadi Bapak dong yang tadi. Jadi Bapak ya? Oh, Bapak. Ada yang sampai rambutnya kebakar tadi ya, Pak? Banget. Rambut tadi mana yang rambutnya tadi itu? Saya minta maaf semuanya. Saya minta maaf. Maafkan kami. Saya hampir mati loh, Bu. Bapak nggak tahu rambut saya dari tadi gini. Iya deh, saya minta maaf ya deh ya. Bapak megang. Gara-gara ulah kita, kita salah paham. Ngutus orang untuk anaknya Ando, dia juga ikut jadi korban, kita maklumi. Sekali lagi saya minta maaf ya deh ya. Gak usah, Pak. Minta maaf. Maafkan kami. Saya karena memang emosi, ada juga seorang putri, seorang perempuan. Anak saya seperti ini, saya pasti panik. Sekali lagi saya minta maaf ya. Kami semua panik. Ya deh ya, mohon maaf ya. Oke, iya. Saya bukan Ucup. Pak, Oke. jadi Bapak nyuruh orang. Salah apa saya, Pak? Ando, sekarang semuanya sudah jelas. Saya benar-benar minta maaf sama kamu. Saya benar-benar nggak tahu kalau kejadian sebenarnya seperti ini. Saya merasa bersalah sama kamu. Saya benar-benar minta maaf. Dan saat ini saya ingin minta tolong sama kamu, Ando. Saya mohon sama kamu, mau menikahi putri saya. Kami mohon, Ando. Kami mohon. Wah, saya nggak mau. Ando sih kita ya. Kami mohon, Ando. Saya nggak mau, Pak. Mary begitu sayangnya kepada kamu, Ando. Sekali lagi saya mohon sama kamu, Ando. Perasaan saya hancur lihat anak saya seperti ini. Dia lagi hamil. Kasihan Mary, Ando. Saya sebagai seorang ayah. Kami Takkan tahu tega kamu orang putri baik. seperti ini. Pak, Bu, dan maksa saya untuk menikah Mary. Asal Bapak tahu, saya tuh sayang banget sama Mary, Pak. Tapi lu mau nggak pertanyaannya, Dok?
Mau nikahin dia nggak? Saya nggak bisa menikahi Mary, Pak. Bu. Saya tidak bisa menikah Mary karena kasihan. Tapi saya menikah Mary karena saya sayang sama dia. Saya cinta. Jadi dia lo mau nikahin Mary? Karena lo sayang? Iya. Mau nikahin putri saya. Maafin Bapak ya, Dok. Akhirnya Ando mau menikahi Mary, tapi dia tadi bukan mau menikahi karena kasihan, emang karena cinta. Itulah ketulusan cinta seorang laki-laki terhadap seorang wanita. Itulah namanya cinta sejati. Kalau begitu, saya Uya Kuya. Saya Arbi. Dan saya Tigor. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di Garis Tangan.